Shalom Bapak Ibu Saudara peserta Bible Study Perjanjian Baru. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari Injil Matius pasal 11 ayat 20 sampai 30. Kita akan mulai dari bagian yang pertama, Injil Matius pasal 11 ayat 20 sampai 24. Di situ judul perikopnya adalah Yesus mengecam beberapa kota. Nah, perlu untuk diketahui, saya akan membaca ayat-ayat dalam perikop ini. Saya baca dari Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari. Nah, baiklah, Injil Matius pasal 11 ayat 20 sampai 24 ini paralel dengan Injil Lukas pasal 10 ayat 13 sampai 15. Ayat 20 sampai 24 berbicara tentang Yesus yang mengecam beberapa kota, yakni Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Di situ jelas ada alasannya mengapa kota-kota itu dikecam oleh Yesus. Kota-kota itu dikecam karena tidak mau bertobat dari dosa-dosa mereka. Padahal di kota-kota itu Yesus banyak melakukan mukjizat. Nah, supaya tidak membingungkan, dalam Alkitab tidak dicatat satu mukjizat pun yang Yesus lakukan di Korazim. Sedangkan di Betsaida tercatat hanya 2 mukjizat, yaitu dalam Injil Markus pasal 8 ayat 22 sampai 26 yang menceritakan tentang Yesus menyembuhkan orang buta, dan di dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 10 sampai 17 yang bercerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Tapi mengapa Yesus berkata bahwa di kota-kota itu dia melakukan banyak mukjizat? Di sini kita belajar bahwa tidak semua mukjizat yang Yesus lakukan itu dicatat. Berarti ada atau banyak yang tidak dicatat. Nah, karena itu coba ya kita baca di dalam Yohanes 21 ayat 25. Saya baca di dalam Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan seperti ini, masih banyak hal lain yang dilakukan oleh Yesus. Andai kata semuanya itu ditulis satu persatu, saya rasa tak ada cukup tempat di seluruh bumi untuk memuat semua buku yang akan ditulis itu. Jadi di sini kita lihat ya, jadi ada atau banyak mukjizat yang tidak dicatat. Nah, Yesus melakukan mukjizat dalam rangka mewartakan kerajaan Allah dengan harapan orang-orang yang mengalami mukjizat ataupun yang melihat mukjizat itu bisa bertobat. Jika kita masih ingat pembelajaran kita yang lalu dalam Injil Matius pasal 4 ayat 17, di sana dikatakan sejak waktu itu Yesus mulai mewartakan, bertobatlah dari dosa-dosamu karena Allah akan segera memerintah sebagai Raja. Sejak waktu itu maksudnya adalah setelah Yohanes Pembaptis dibunuh. Lalu selanjutnya di dalam Matius 9 ayat 35, di sana juga dicatat, demikianlah Yesus pergi berkeliling dari satu kota ke kota yang lain dan dari satu kampung ke kampung yang lain. Ia mengajar di rumah-rumah ibadat dan mewartakan kabar baik tentang bagaimana Allah memerintah sebagai Raja. Ia menyembuhkan orang-orang yang menderita segala macam penyakit dan cacat badan. Nah, karena itu ketika Korazim, Betsaida, dan Kapernaum tidak mau bertobat, maka Yesus pun mengecam 3 kota itu. Nah, untuk Korazim hanya disebut 2 kali dalam Perjanjian Baru,
yaitu dalam Matius pasal 11 ayat 21 dan paralelnya Lukas 10 ayat 13. Sedangkan Betsaida disebutkan dalam Perjanjian Baru sebanyak 7 kali. Ya, saudara bisa lihat itu ya di dalam Matius 11 ayat 21, Markus 6 ayat 45, Markus 8 ayat 22, Lukas 9 ayat 10, Lukas 10 ayat 13, Yohanes 1 ayat 44, dan Yohanes 12 ayat 21. Betsaida adalah kota asal dari beberapa murid Yesus, yaitu Andreas, Petrus, dan Filipus. Nah, dikatakan bahwa Korazim dan Betsaida itu disejajarkan dengan dua kota dalam Perjanjian Lama, yaitu Tirus dan Sidon. Nah, untuk Tirus dan Sidon ini, Bapak Ibu dapat membaca di dalam Yesaya 23, Yeskel 26, Yoel 3 ayat 4, Amos 1 ayat 9 sampai 10, dan Zakaria 9 ayat 2 sampai 4. Yesus berkata bahwa seandainya mujizat yang dilakukan di Korazim dan Betsaida itu dilakukan di kota Tirus dan Sidon, pastilah mereka bertobat. Tirus dan Sidon adalah kota-kota kafir yang sangat jahat. Tapi Yesus berkata, mereka bisa bertobat jika mereka melihat mujizat seperti yang terjadi di Korazim dan Betsaida. Berarti orang-orang di Korazim dan Betsaida, hati mereka itu sangat keras, tidak mau bertobat, sekalipun Yesus paling banyak melakukan mujizat di sana. Nah, sekarang bagaimana dengan Kapernaum? Ternyata Kapernaum lebih parah. Kapernaum ini adalah kota di mana Yesus tinggal. Kita bisa baca itu ya di dalam Matius 4 ayat 13. Di sana dikatakan ia meninggalkan Nazaret, ya. Jadi Yesus meninggalkan Nazaret lalu tinggal di Kapernaum di pinggir danau Galilea di daerah Zebulun dan Naftali. Juga di dalam Matius 9 ayat 1, di sana dikatakan Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang danau kembali ke kampung halamannya, yaitu di Kapernaum. Nah, tentunya Yesus banyak menghabiskan waktunya di Kapernaum. Dan tercatat, Yesus pun melakukan banyak mujizat di Kapernaum. Memang yang tercatat di dalam Perjanjian Baru ini hanya beberapa, yaitu di dalam Matius 8 ayat 5-17, Matius 9 ayat 2-8, Matius 18 ayat 33, Markus 1 ayat 23-28, dan Yohanes 4 ayat 46-54. Nah, bagi Yesus Kapernaum ini sangat spesial. Tapi Kapernaum lebih hebat jahatnya dari Korazim dan Betsaida. Makanya Kapernaum dibandingkan dengan kota Sodom ya dalam Perjanjian Lama. Ingat kisah Sodom kan? Sodom dan Gomora di bumi hanguskan oleh Tuhan karena apa? Karena kejahatannya. Ya, itu kita bisa baca di dalam Kejadian pasal 19. Tapi rupanya Kapernaum ini lebih parah dari Sodom. Makanya Tuhan Yesus berkata, seandainya mujizat-mujizat yang dilakukan di Kapernaum itu dilakukan di Sodom, orang Sodom pasti bertobat. Rupanya orang-orang di Kapernaum ini sombongnya luar biasa. Mereka merasa diri paling tinggi. Terlihat dari apa yang Yesus katakan dalam Matius 11 ayat 23 sampai 24. Ayat 23 dikatakan seperti ini. Dan kamu, Kapernaum, apakah kamu akan ditinggikan sampai ke surga? Tidak.
malahan kamu akan dibuang ke neraka. Sebab seandainya keajaiban-keajaiban yang dibuat di tengah-tengahmu itu dibuat di Sodom, Sodom itu masih ada sampai saat ini. Jadi hukuman bagi Kapernaum itu adalah dibuang ke neraka. Jadi rasanya orang-orang di Kapernaum tidak bisa bertobat. Di dalam ayat 24 dari Matius 11, di sana juga dikatakan seperti ini. Ingatlah, pada hari kiamat, orang Sodom akan lebih mudah diampuni Allah daripada kalian. Artinya, orang-orang Sodom saat mereka dihukum, mereka menyesal. Karena itu, ada istilah lebih mudah diampuni. Sedangkan Kapernaum tidak ada penyesalannya. Inilah 3 kota yang kita pelajari dalam Matius 11 ayat 20 sampai 24. Kesimpulan apa yang kita baca atau yang kita bisa ambil dari peristiwa ini? Yang pertama, Yesus membawa dan memberitakan kerajaan Allah disertai dengan mujizat. Maksudnya, agar orang yang mendengar, yang melihat, dan mengalami mujizat itu bertobat dari dosa-dosanya, serta menerima kerajaan Allah dalam hidup mereka. Yang kedua, orang yang melihat dan mengalami mujizat ternyata bukan jaminan mereka bisa bertobat dari dosa-dosanya. Jadi jangan bangga kalau sudah mendapat mujizat. Yang Yesus utamakan adalah pertobatan. Lalu yang ketiga, bagi yang sudah melihat dan mengalami mujizat namun tidak bertobat, hukumannya lebih parah daripada yang belum mendengar ataupun belum melihat dan mengalami mujizat. Yang keempat, jangan bangga jika saudara dan saya sudah menjadi orang Kristen, kalau hidup kekristenan kita tidak disertai dengan hidup dalam pertobatan sejati. Bagian yang kedua yang akan kita pelajari itu ada di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30. Judul perikopnya adalah Ajakan Juru Selamat. Dalam ayat 25 ada ungkapan semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Apa maksud daripada ungkapan ini? Ini bicara tentang kebenaran Injil yang telah disampaikan Yesus, yang sulit diterima oleh mereka yang bijak dan pandai secara duniawi. Orang bijak dan pandai di sini adalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang merasa paling hebat dan paling suci. Kepada orang yang seperti inilah kebenaran Injil itu tersembunyi. Sebaliknya, siapakah orang kecil itu? Orang kecil adalah orang-orang berdosa yang merasa perlu pertolongan. Kepada merekalah kebenaran Injil itu dibukakan. Dan di ayat 26 dikatakan, Bapa berkenan. Bapa berkenan kepada mereka yang saya tulis dalam tanda petik, tahu diri. Artinya, sadar sebagai orang berdosa, sehingga mereka diberi pertolongan. Bisa kita lihat perumpamaan ya Tuhan Yesus dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Saya akan bacakannya buat saudara. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini.
Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa. Dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu, yaitu orang Farisi, tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Jadi orang bijak dan pandai dalam konteks ini diwakili oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Sedangkan orang-orang kecil diwakili oleh pemungut cukai yang menyadari dirinya adalah orang berdosa. Di dalam Matius 11 ayat 27 menyatakan Bapa menyerahkan otoritas kepada Yesus. Di sini Yesus menyatakan dirinya sebagai anak Allah. Bapa mengenal anak. Siapa yang mengenal Bapa? Yesus sebagai anak dan mereka yang berkenan kepada Yesus. Di dalam ayat 28, inilah undangan Yesus kepada semua yang letih lesu dan berbeban berat. Siapakah yang letih lesu dan berbeban berat ini? Orang-orang yang ingin dimerdekakan dari dosa, namun mereka tidak bisa memenuhi tuntutan hukum Taurat dan tradisi-tradisi yang dibuat oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Di dalam Matius 23 ayat 4, di sana kita bisa membaca, mereka mengikat beban-beban berat. Mereka itu siapa? Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Dosa adalah masalah utama manusia, dan tidak seorang pun yang mampu keluar dari dosa. Karena itu, Yesus mengundang orang-orang seperti ini untuk datang kepadanya. Karena hanya Yesus yang sanggup memberikan kelegaan. Artinya yang sanggup membebaskan orang dari beban dosa. Ada banyak orang yang mengambil ayat ini untuk masalah-masalah kehidupan. Bagi saya, ya itu sah-sah saja. Tapi sebenarnya yang terutama adalah masalah dosa. Itu adalah masalah terberat, karena hukumannya adalah maut. Tapi apakah Yesus mau memberikan kelegaan bagi mereka yang punya masalah yang lain selain dosa? Menurut saya, jika masalah terberat saja Yesus mau selesaikan, maka masalah-masalah kecil pasti dia bisa selesaikan juga. Artinya, dia pasti bisa tolong, asal dia mau. Selanjutnya di dalam ayat 29, bicara tentang kuk. Kuk itu adalah sebuah kewajiban. Bagi pengikut Kristus ada kewajiban yang harus dikerjakan, yakni ketaatan. Untuk hidup taat kepada Yesus, harus belajar dari Yesus. Makanya Yesus mengajak, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi yang kita belajar dari Yesusnya adalah kelemah lembutan dan kerendahan hatinya. Jika kita taat seperti Yesus, maka ayat 30 akan terasa ringan. Ketaatan bukan lagi sebagai sebuah beban,
tapi ketaatan didasarkan pada kasih. Hal ini bisa kita bandingkan dengan apa yang tercatat di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15. Di sana dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Artinya kamu pasti taat. Nah, dari Matius 11 ayat 25 sampai 30 ini ada 3 kesimpulan yang bisa kita ambil. Yaitu yang pertama, kebenaran Injil Kerajaan Allah hanya dibukakan bagi orang yang sadar bahwa dirinya berdosa dan membutuhkan pertolongan. Sebaliknya, itu akan tersembunyi bagi yang merasa benar. Yang kedua, Yesus satu-satunya yang dapat memberikan kelegaan bagi orang yang berbeban berat karena dosa. Dan yang ketiga, setiap murid Kristus harus taat seperti Kristus. Inilah yang bisa saya berikan bagi kita semua. Saya harapkan apa yang saya berikan ini boleh memberkati Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya kita akan ketemu di grup WhatsApp untuk kita boleh berdiskusi, untuk kita boleh bertanya jawab, untuk kita boleh saling melengkapi atau memperkaya satu dengan yang lainnya. Dan saya juga harapkan Bapak Ibu sebelum nanti kita akan berdiskusi, tolong ayat-ayat Alkitab dibaca, termasuk ayat-ayat paralelnya, supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan pemahaman yang lengkap. Demikian, terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.